warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kami dari kelompok 10 dengan saya Sarata Cecilia, NIM 1524002. Dengan saya Sabita Alsawa, NIM 1524011. Pada kali ini kami akan membahas salah satu jenis serat sintetik yang sangat bersejarah dalam dunia material, yaitu asbes. Apa itu serat asbes, bagaimana sifatnya, dan mengapa penggunaannya menimbulkan pro dan kontra? Mari kita bahas bersama. Yang pertama ada definisi asbes. Asbes adalah istilah umum yang untuk 6 jenis mineral berserat alami yang pernah digunakan secara komersial. Serat-serat ini terbagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu serpentin yang hanya terdiri dari satu jenis, yaitu chrysotil, dan amphibol yang terdiri dari amosite, crokidolit, tremolit, actinolit, dan antopilit. Serat asbes terbentuk dalam bandel yang dapat diuraikan menjadi serat lebih halus. Semua jenis asbes merupakan silikat dengan rasio panjang terhadap diameter yang tinggi, antaranya 20 hingga lebih dari 1000. Serat ini kuat secara mekanik, tahan panas, tidak mudah terbakar, dan inert terhadap bahan kimia. Selanjutnya ada jenis-jenis asbes. Untuk kelompok serpentin hanya ada chrysotil atau white asbestos. Struktur mineralnya berupa sheet silicate yang melengkung membentuk tabung mikroskopik dengan lapisan brucite di antaranya. Jenis ini fleksibel dan mudah dipintal. Sedangkan kelompok amphibol terdiri dari 5 jenis seperti amosite dan crokidolit. Struktur mereka berupa rantai ganda silikat sehingga bentuk seratnya lurus dan kaku dengan penampang seperti belah ketupat. Amphibol memang lebih tahan terhadap bahan kimia, tetapi kurang lentur dibanding chrysolite. Selanjutnya dari segi sifat umum asbes, chrysotil memiliki kekuatan tarik sekitar 1100 hingga 4400 MPa, sedangkan amphibol dapat mencapai hingga 4600 MPa. Secara thermal, chrysotil stabil hingga 850 derajat Celcius dan tremolit hingga 1000 derajat Celcius. Asbes tidak mudah terbakar, tahan korosi, memiliki konduktivitas listrik rendah, serta daya serap tinggi. Fleksibilitasnya tinggi pada chrysotil, namun rendah pada amphibol yang lebih rapuh. Chrysotil juga memiliki kemampuan dipintal yang sangat baik, sedangkan tremolit tidak. Secara visual, chrysotil memiliki struktur tabung berlapis-lapis yang halus dan lentur, sangat baik sebagai penguat dalam matriks polimer karena mampu menyalurkan tegangan secara merata. Sementara amphibol memiliki bentuk batang panjang yang kaku dan keras, memberikan kekuatan tinggi dan ketahanan panas. Dalam komposit, serat asbes berperan sebagai reinforcement atau penguat karena meningkatkan kekuatan tarik, modulus elastisitas, serta ketahanan terhadap panas, aus, dan korosi. Selanjutnya ke sifat-sifat asbes yang lebih rinci. Pertama itu sifat mekanik. Serat asbes memiliki kekuatan tarik tinggi dan fleksibel. Ini membuatnya sulit putus dan mudah dicampurkan dalam semen. Contohnya pada lembaran atap asbes semen, di mana serat asbes memperkuat struktur sehingga tidak mudah retak. Selanjutnya, sifat thermal. Asbes sangat tahan panas. Ia stabil hingga suhu 500 sampai 700 derajat Celcius tanpa kehilangan kekuatan, sehingga cocok digunakan sebagai bahan tahan api dan isolasi panas, seperti pada atap rumah atau kampas rem kendaraan. Yang ketiga, sifat kimia. Asbes bersifat inert dan tahan korosi. Ia tidak mudah bereaksi dengan asam, basa, atau bahan kimia umum. Hal ini membuat material yang mengandung asbes memiliki daya tahan kimia yang tinggi dan awet meskipun di lingkungan korosif. Yang keempat, sifat listrik.
Asbes merupakan isolator listrik yang sangat baik. Kandungan air kristal dan struktur silikatnya membuatnya tidak menghantarkan listrik, sehingga sering digunakan dalam sistem listrik atau terma. Dalam aplikasi nyata, sifat-sifat tersebut dimanfaatkan di berbagai produk. Contohnya, atap asbes semen yang kuat dan tahan panas, kampas rem lama yang tahan gesekan dan suhu tinggi, pipa serta insulasi panas di industri, dan bahan insolator listrik untuk melindungi kabel serta peralatan elektronik. Lalu, bagaimana peran asbes sebagai reinforcement dalam matriks polimer atau semen? Serat asbes membantu memperkuat matriks dengan meningkatkan kekuatan tarik, lentur, dan ketahanan retak. Dalam semen, serat asbes membentuk jaringan mikro yang menahan perambatan retak. Sementara dalam polimer atau resin, ia membantu distribusi tegangan internal dan meningkatkan ketahanan terhadap deformasi thermal. Karena itulah, asbes banyak digunakan dalam produk seperti atap, semen, pipa, hingga material isolasi. Selanjutnya adalah mekanisme perbaikan sifat mekanik oleh serat asbes. Pertama, transfer tegangan, di mana beban dari matriks ditransfer ke serat melalui antarmuka yang kuat. Karena modulus elastisitas asbes tinggi, serat menahan beban utama dan meningkatkan kekuatan tarik material. Yang kedua, fibrillation atau dispersion, yaitu penyebaran serat halus di dalam ruangan. Penyebaran yang baik meningkatkan luas permukaan kontak antara serat dan matriks, sehingga ikatan menjadi lebih kuat dan mencegah pelemahan total. Beberapa contoh produk historis yang menggunakan asbes antara lain atap gelombang asbestos semen sheet yang kuat, ringan, dan tahan cuaca, pipa semen asbes yang tahan korosi dan tekanan internal, gasket atau kampas rem yang tahan panas dan gesekan, serta bahan isolasi panas dan listrik pada boiler dan panel industri. Proses pembuatan sederhana komposit asbes. Langkah pertama adalah persiapan serat, yaitu pembersihan dan pemisahan menjadi serat halus. Kedua, pencampuran, yaitu mencampur serat dengan semen, air, atau resin polimer hingga homogen, kadang dengan tambahan plasticizer. Yang ketiga, pembentukan, menggunakan metode seperti molding, casting, atau hard stack proses untuk membuat lembaran. Keempat, penyembuhan atau curing, yaitu pengeringan dengan suhu terkontrol agar ikatan serat matriks menjadi kuat. Dan terakhir, finishing dan pengujian, di mana produk dipotong, diasah, dilapisi, pelindung, dan diuji kekuatan serta ketahanannya. Selanjutnya yaitu terdapat dampak negatif pada material asbes. Yang pertama, asbes menimbulkan penyakit paru, di mana asbes dapat menimbulkan penyakit paru karena seratnya yang sangat halus dan ringan, jadi dia mudah terhirup ke dalam saluran pernafasan. Jadi saat masuk ke paru-paru, serat ini menempel pada jaringan dan sulit dikeluarkan oleh mekanisme alami di dalam tubuh. Seiring waktu, serat yang tertinggal itu menyebabkan peradangan kronis dan pembentukan jaringan parut sehingga mengganggu fungsi paru. Jika paparannya terjadi dalam jangka panjang, kondisi ini dapat berkembang menjadi penyakit serius seperti sesak napas kronis, pengerasan jaringan paru, hingga terdapat kanker paru. Selanjutnya, asbes itu dapat mencemari udara dan tanah. Asbes dapat mencemari udara dan tanah karena seratnya itu mudah terlepas ke lingkungan saat materialnya rusak atau saat dipotong. Serat halus tersebut itu bisa terbawa angin dan terhirup oleh manusia. Sementara yang jatuh ke tanah dapat bertahan lama tanpa terurai, sehingga itulah dapat mencemari lingkungan dan berisiko masuk kembali ke udara saat terganggu. Selanjutnya, berisiko tinggi bagi pekerja bengkel karena mereka ini kan sering terpapar debu asbes dari komponen seperti kampas, rem, kopling, atau gasket saat sedang memperbaiki kendaraan.
Jadi serat asbes yang terlepas dapat terhirup dan menumpuk di paru-paru sehingga dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan dan penyakit paru dalam jangka panjang. Yang terakhir, asbes itu merupakan limbah otomotif berbahaya B3 yang sulit dibuang aman karena mengandung serat beracun yang tidak mudah terurai. Jadi proses pembuangannya ini sulit dilakukan secara aman, sebab jika tidak ditangani dengan cara yang benar, dengan cara yang serius, teratur, serat asbesnya ini dapat terlepas ke udara atau dapat mencemari tanah dan air di sekitarnya. Selanjutnya terdapat kelemahan pada material asbes. Yang pertama, asbes itu mudah rapuh dan hancur kalau sering terkena getaran atau gesekan. Kenapa? Karena struktur si asbes ini berupa serat halus yang kaku dan tidak elastis. Jadi kondisi ini membuat asbes mudah pecah menjadi partikel yang dapat terlepas ke udara dan menimbulkan risiko pencemaran. Selanjutnya, asbes ini tidak dapat didaur ulang dan berat. Kenapa? Karena asbes itu tidak dapat didaur ulang, seratnya berbahaya dan tergolong limbah B3, sehingga hanya dapat dimusnahkan dengan cara tertentu aja atau dengan cara khusus. Selain itu, asbes bersifat berat. Maksudnya, asbes ini itu terutama saat dicampur dengan bahan lain seperti semen, itu dia sifatnya berat sehingga dia mengurangi efisiensi penggunaan si materialnya. Selanjutnya, asbes itu tidak fleksibel dan mudah retak. Jadi, asbes ini memiliki struktur kristal yang kaku dan tidak elastis, hingga membuatnya tidak fleksibel secara materialnya. Jadi, asbes ini tuh juga mudah retak ketika mengalami tekanan, benturan, atau perubahan suhu ekstrim. Jadi, dalam penggunaan industri seperti otomotif, asbes ini tuh mempunyai sifat yang menjadi kelemahan karena materialnya itu sulit menyesuaikan diri dengan getaran mesin atau deformasi komponen yang pada akhirnya nanti dapat menyebabkan kerusakan dan pelepasan serat berbahaya ke dalam lingkungan. Yang terakhir itu, asbes jika rusak, seratnya gampang lepas ke udara. Seperti tadi ya, jika asbes rusak, serat halusnya itu mudah terlepas ke udara karena ikatan antar seratnya itu lemah dan rapuh. Serat-serat ini sangat ringan sehingga dapat melayang lama di udara dan terhirup secara langsung oleh manusia. Di mana nanti jika sudah terhirup, itu akan berpotensi menimbulkan gangguan pernapasan serta mencemari lingkungan sekitar. Selanjutnya terdapat alternatif pengganti asbes. Yang pertama itu asbes dapat diganti dengan serat aramid, di mana aramid ini memiliki ketahanan terhadap suhu tinggi dan gesekan yang sangat baik, tetapi tidak memproduksi debu berbahaya saat tergerus. Selain itu, serat aramid ini juga ringan, fleksibel, dan bersahabat atau ramah lingkungan. Selanjutnya terdapat serat karbon. Serat karbon ini menjadi alternatif yang populer dikarenakan kekuatan mekanis dan ketahanan panasnya yang sangat tinggi. Selanjutnya terdapat serat silika dan serat kaca, di mana serat ini tuh merupakan pengganti yang sangat sempurna untuk pelapis panas, insulasi, dan gasket. Selain itu, serat kaca tidak mudah pecah dan tidak menghasilkan partikel berbahaya saat dilakukan pemotongan. Selanjutnya, serat organik non-asbes. NaO digunakan secara luas pada kampas rem mobil modern. Campurannya itu terdiri dari serat resin, serat aramid, karat sintesis, dan logam ringan. Yang terakhir itu alternatif pengganti asbes ada serat wollastonite, di mana ini merupakan serat yang memiliki mineral alami, di mana mineral alami tersebut memiliki struktur serupa asbes, namun tidak berbahaya dan tidak bersifat karsinogenik. Nah, biasanya serat ini dimanfaatkan sebagai bahan tambahan pada kampas rem, cat tahan panas, dan komposit thermal.
Sebagai penutup, kami menggunakan 8 referensi dari jurnal internasional bereputasi yang membahas topik asbes dari berbagai sudut. Referensi ini menjadi dasar utama dalam penyusunan materi kami, sehingga informasi yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena ini tugas kelompok yang terdiri dari 2 orang, kami membagi referensi masing-masing 4 sumber agar pembahasan lebih seimbang dan mendalam. Demikian pembahasan kita kali ini tentang material sintetik khususnya asbes. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan kita semua. Dan sampai jumpa.